Andai dulu Jupiter bisa melayani istrinya di atas ranjang, Megan tentu saja tidak akan tidur dengan laki-laki lain. Jupiter mengingat lagi ketika dia memergoki istrinya tengah bercinta dengan seorang laki-laki di dalam kamar mereka. Saat itu, Jupiter tidak tahu Megan tengah bercinta di kamar pengantin mereka. Dia yang baru saja kembali dari pengobatannya di luar negeri, sangat lelah dan meminta perawat untuk segera mengantarkannya ke dalam kamar. Tetapi ketika tiba di depan pintu kamarnya, seorang pelayan menghentikan langkah Jupiter, berkata istrinya sedang sangat lelah dan tidak ingin diganggu. Jupiter menjadi kesal dan langsung mendorong kursi rodanya menabrak pintu kamar mereka. Megan, yang tidak menduga Jupiter sudah kembali, keluar hanya dengan sehelai selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Perempuan tidak tahu diri itu membentak dengan kalimat-kalimat kasar dan terdiam saat melihat Jupiterlah yang ada di depannya. Kemarahan Jupiter membuncah melihat penampilan istrinya yang sangat acak-acakan. Bau cairan percintaan pun menyeruak dari tubuhnya, dan bisa Jupiter lihat sendiri bekas merah di sekitar dada dan leher Megan yang terbuka. Lelaki itu meradang dan memaksa masuk ke dalam kamar. Sialnya, ketika Jupiter memasuki kamar mereka, si lelaki yang bercinta dengan Megan buru-buru turun dari jendela. Kembali pada kenyataannya sekarang, Jupiter seperti tertohok oleh kenangan yang baru saja berputar di kepalanya. Lelaki itu lantas menarik tangannya menjauh dari celah paha Valerie, menjatuhkan gadis itu sangat kasar. Jupiter menatap dengan sorot yang seakan ingin membunuh, membuat Valerie ketakutan di bawah sana. "Apa yang kau lakukan kepadaku?" sentak Jupiter. Suaranya memenuhi setiap celah di dalam mobil. "Apa yang kau lakukan?" Apakah laki-laki itu sadar akan pertanyaannya? Ataukah mungkin Jupiter tengah dirasuki setan? Siapapun pastinya tahu, Jupiter sendirilah yang memaksa Valerie untuk melakukan hal gila yang baru saja terjadi. Valerie buru-buru membenarkan pakaian yang sudah tidak tentu tempatnya. Dia sangat malu setelah baru saja menjatuhkan harga dirinya di depan lelaki yang sangat dia benci. "Kau perempuan kotor, kenapa kau harus kembali ke dalam hidupku?" Jelas dialah yang menculik dan memaksa Valerie tinggal dengannya. Tapi kenapa Jupiter menuduh seakan-akan Valerie yang datang padanya? Gadis yang baru saja dipermainkan itu merasa sangat marah oleh sikap Jupiter, sehingga mulutnya tidak bisa ditahan untuk tidak menjawab. "Kau yang menculikku sehingga aku ada di sini. Kau yang memaksaku tinggal, dan kau pula yang mengancam tidak akan memberiku uang jika tidak mau melayanimu. Apakah watakmu memang selalu seperti itu? Memaksa dan kemudian menyalahkan orang lain ketika kau tidak bisa mengendalikan diri sendiri." Valerie sudah sangat dipermalukan. Jupiter menginginkan dan membuangnya di saat yang bersamaan, seakan dia benar seonggok sampah. Perasaan yang terluka memaksa egonya naik ke permukaan dan kembali melayangkan perkataan tajam. "Jupiter, mungkin di matamu aku bagaikan sampah yang tidak berharga. Tapi tidak bisa kau abaikan bahwa di dasar hatimu yang terdalam menginginkan aku melebihi sekedar istri pajangan. Jadi jangan terlalu kasar berbicara dan berlaku kepadaku, sehingga kau menyesal setelah tidak dapat menyalurkan hasratmu." Dia memasangkan kancing terakhir dari baju yang sudah rapi dia kenakan, lantas mendorong pintu mobil untuk turun untuk melihat Rainer di kelasnya. Sebelum benar-benar turun, Valerie menatap Jupiter sekali lagi dan melemparkan kalimat yang sangat menjatuhkan harga diri Jupiter. "Oh ya, apa kau ingat perkataanku tempo hari? Dan sepertinya itu sudah terjadi. Kau jatuh cinta untuk yang kedua kalinya pada perempuan kotor ini. Kau menginginkan tubuh dari hewan menjijikan ini. Bahkan kau menikmatiku barusan. Jika kau tidak malu bersetubuh dengan hewan, lain kali mari kita lakukan hal yang lebih panas lagi, sehingga kita sama-sama mendapat pelepasan. Aku yakin kau tidak pernah melakukannya dengan wanita manapun, sebab hanya hewan inilah yang ada di dalam hatimu." Dia benar-benar pergi setelah mengatakannya. Dia menghina Jupiter. Sial, Jupiter terjebak oleh perkataannya selama ini dan membuatnya sangat malu. Bukankah itu adil? Jupiter baru saja mencampakkan Valerie seperti sebuah sampah, dan gadis itu membalas hanya dengan hinaan kasar yang Jupiter berikan selama ini.
Tapi bagaimana jika ternyata Jupiter menjadi semakin marah lalu tidak memberikan Valerie uang yang dia butuhkan? Atau bagaimana jika ternyata dia justru menyanggupi tantangan Valerie dan benar-benar mengajaknya untuk bercinta? Selain puas menghina Jupiter, Valerie juga menjadi was-was jika hal yang baru saja dia pikirkan sampai terjadi. Tidak, Valerie tidak benar-benar ingin bercinta dengan Jupiter dan tidak akan pernah terjadi. Ketika Valerie tiba di kelas Rainer, pelajaran baru saja selesai. Dia membentangkan kedua tangannya untuk menyambut Rainer yang berlari ke arahnya. Tapi baru saja anak itu tiba di dalam dekapan Valerie, Jupiter sudah melayangkan pertanyaan kepadanya. "Ibu, kenapa dengan lehermu?" "Leherku?" Valerie mengerutkan kening tidak paham. "Memangnya ada apa dengan leherku?" Dia bertanya untuk kedua kalinya. "Itu memerah seperti sesuatu yang menggigitnya," Rainer berkata dengan sangat polosnya, sembari menunjuk bagian kanan leher ibunya. "Memerah? Leher Valerie memerah?" Tangannya bergerak cepat untuk meraba bagian leher yang ditunjuk oleh Rainer. Karena katanya itu seperti bekas gigitan, Valerie menjadi teringat dengan apa yang baru saja Jupiter lakukan kepadanya. Dia ingat betul ketika Jupiter menghisap lehernya sangat keras dan yakin itulah yang tengah ditunjuk oleh Rainer. Dia sangat malu, meski Rainer belum paham akan apa yang sebenarnya terjadi pada leher ibunya. "Tidak apa-apa, ini hanya digigit serangga," jawab Valerie berbohong. Mana mungkin dia mengatakan yang sejujurnya kepada bocah sekecil itu. "Benarkah?" Berganti Rainer yang tampak menjadi bingung. "Serangga sebesar apa yang bisa meninggalkan bekas seperti itu?" Lanjutnya, seperti bertanya pada diri sendiri. Sebelum Rainer semakin banyak bertanya, Valerie memegangi tangan anak itu dan membawanya menjauh dari depan kelas. Malu jika guru yang baru saja mengajarkan Rainer juga melihat bekas isapan di lehernya. "Di mana ayah? Bukankah tadi ayah di sini?" Anak itu kembali bertanya, sembari mereka menapakkan kaki menuju parkiran. "Kenapa dia tidak ikut menjemputku? Padahal ayah sudah berjanji akan sering menjemputku jika dia tidak sangat sibuk." Sedikit kecewa terdengar di nada suaranya. "Ayahmu hanya sedikit sibuk, sayang. Besok dia akan menjemputmu ke depan kelas. Jangan bersedih lagi, oke?" Di dalam hatinya justru Valerie berharap Jupiter tidak pernah datang ke sekolah lagi. Sebaiknya laki-laki itu di kantor saja mengurus pekerjaannya seperti biasa, agar tidak mengganggu Valerie seperti tadi. Dia bahkan berharap Jupiter sudah sangat malu oleh perkataannya tadi, lantas pulang lebih dulu. Namun saat Valerie berniat membawa Rainer keluar dari gerbang, Jupiter sudah berdiri di sana. Lelaki sialan itu ternyata tidak memiliki malu sedikit pun. Valerie lah yang merasa malu, mengingat dirinya sempat mendesak di dalam pangkuan laki-laki itu. Sial, dia menyambut Rainer seakan dirinya adalah ayah yang sangat perhatian pada putranya, membukakan pintu mobil dan menyuruh Rainer duduk di bangku belakang. Lantas Jupiter menggandeng pinggang Valerie untuk membawanya menuju bagian depan mobil. "Kemana ayah akan membawa ibu? Biarkan ibu duduk denganku di belakang," protes Rainer tidak senang. "Ibu akan duduk dengan ayah. Kau bilang ayah dan ibu harus saling mencintai, benar? Maka mulai sekarang kau akan duduk sendiri di belakang," jawab Jupiter enteng. "Saling mencintai? Ya, anggaplah mereka adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Meski kenyataannya justru Valerie sangat membenci Jupiter." Gadis itu masih sangat marah oleh perkataan dan perlakuan Jupiter tadi, sehingga dia memilih membungkam mulutnya di samping Jupiter. Valerie sangat muak melihat wajah laki-laki brengsek yang selalu mengatakannya kotor. "Bagaimana hari pertamamu?" Kembali Jupiter membuka suara untuk berbicara. Sengaja dia ingin mendengarkan Rainer bercerita, sebab Valerie tentunya tidak akan membuka mulut di depannya. Jupiter tidak ingin Rainer tahu pertikaian antara dirinya dan ibu anak itu. "Ibu guruku sangat baik, teman kelasku juga baik. Aku mendapat teman sebangku yang baik dan juga cantik. Ibu melihatnya tadi?" sahut Rainer. Jupiter melirik Valerie, berharap istrinya akan memberikan tanggapan untuk jawaban putranya.
Tapi gadis itu hanya diam dan menutup matanya, seakan tidak mendengarkan perbincangannya dengan Rainer. Lantas dia pun kembali menyauti jawaban Rainer untuk membuat suasana di dalam mobil itu tidak terlalu menegangkan. Benarkah gadis kecil teman sebangkumu itu sangat cantik? Hei Bung, sejak kapan kau tahu membedakan wajah cantik? Kata Jupiter. Apakah aku begitu bodoh untuk membedakan wajah cantik? Ayahlah yang sudah buta sampai-sampai tidak bisa melihat wajah cantik dari wanita-wanita yang mendekatimu, kata Rainer. Jawaban yang sangat menyebalkan. Meski itu memang benar adanya, Jupiter memang selalu menolak kasar setiap wanita yang mencoba bersikap baik terhadapnya. Rainer pernah melihatnya beberapa kali, sehingga anak itu tahu betul kebiasaan ayahnya. Tidak masalah sebenarnya jika Rainer melihatnya. Justru itu bagus agar menjadi pelajaran bagi putranya untuk tidak terlalu gampang tergoda ketika dia besar nanti. Masalahnya adalah Jupiter menjadi teringat akan hinaan Valerie beberapa saat lalu yang mengatakan dirinya bahkan tidak bisa melupakan gadis itu. Sungguh, perkataan Rainer seperti sebuah bukti bahwa dugaan Valerie benar adanya. Ngomong-ngomong, apakah ayah sejak tadi di dalam mobil? Kini berganti Rainer lah yang bertanya pada ayahnya, membuat lelaki yang sedang menyetir itu mengangguk. Iya, ada apa? Kau sangat keterlaluan. Istrimu digigit serangga tapi kau tidak melihatnya, tegas Rainer. Di mana dia digigit serangga? Apakah mungkin dia pergi ke dalam semak untuk menuntaskan hasratnya yang terpaksa berakhir? Sepertinya pikiran Jupiter sudah terlalu kotor, sehingga menduga istrinya pergi melakukan sesuatu yang menggelikan. Tidak sadar dia tersenyum dengan sendirinya. Tapi Valerie yang mendengar perkataan Rainer menjadi sangat malu oleh kalimat itu. Sekali lagi dia harus teringat dengan apa yang mereka lakukan di bangku belakang tadi. Sial. Tapi satu hal yang membuat Valerie sedikit senang. Sifat Rainer yang perlahan lebih terbuka dan mulai banyak bicara menandakan anak itu sudah banyak perkembangan. Padahal baru beberapa hari ini sejak dia dan Rainer berbicara dari hati ke hati, tapi anak itu sangat cepat membuka diri. Valerie merasa usahanya mulai berhasil untuk membantu anak itu lepas dari kebencian yang menjeratnya selama ini. Dia mungkin diam, menutup matanya untuk menghindari kontak mata dengan Jupiter. Tapi diam-diam Valerie mendengarkan setiap perbincangan ayah dan anak yang masih terus berlangsung. Ayah, apakah kau sangat sibuk? Tanya Rainer. Jupiter mengangguk dan menjawab asal. Ya, sedikit sibuk. Dia tidak berbohong, memang di kantor masih banyak pekerjaan yang seharusnya dia lakukan sekarang. Tapi fokusnya selalu rusak setiap kali ingin mencoba menyentuh pekerjaan. Jupiter sempat berpikir ingin beristirahat saja di rumah, tetapi kemudian dia urungkan niat itu untuk menghindar dari istrinya, agar tidak mendapat hinaan seperti yang dilayangkan oleh Valerie tadi. Apakah pekerjaanmu tidak bisa ditunda sebentar saja? Kembali Rainer bertanya dari tempatnya. Rainer adalah anak yang mandiri dan tidak banyak permintaan. Ketika dia menginginkan sesuatu, cukup dengan mengatakannya sekali saja dan Jupiter akan menyuruh bawahannya untuk menyelesaikan perkara itu. Tidak biasanya anak itu bertanya seperti ini, yang membuat Jupiter merasa penasaran. Mungkinkah Rainer ingin melakukan sesuatu dengannya? Sejak yang Jupiter ingat, dia sangat jarang menemani Rainer sejak kecil. Anak itu hanya dibesarkan oleh pengasuh. Perasaan bersalah dan menyesal pun datang ke hati Jupiter dan memberi kesempatan untuk putranya mengatakan hal yang diinginkan oleh Rainer. Ada apa? Kau ingin melakukan sesuatu denganku? Kau ingin membeli mainan lagi? Kita bisa singgah di tempat yang kau inginkan? Tidak, aku hanya ingin kita singgah ke rumah sakit untuk mengobati leher ibu. Gigitan serangga itu sangat besar. Aku tidak ingin ibu menjadi sakit karenanya, kata Rainer, membahas leher Valerie yang memerah.